Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Nah, pada tahun 1947, seorang petinju yang kelak akan didobatkan sebagai petinju terbaik sepanjang sejarah, Sugar Ray Robinson, dijadwalkan untuk berkelahi di atas ring melawan penantang yang sangat potensial bernama Jimmy Doyle. Ini adalah pertandingan yang sangat diminati oleh masyarakat Amerika Serikat dan ini juga sebenarnya sangat diminati oleh Sugar Ray. Tetapi ada satu waktu di mana Sugar Ray tiba-tiba ingin untuk menghentikan pertandingan ini digelar. Karena satu malam dia mendapatkan sebuah mimpi dalam tanda kutip dari Tuhan bahwa dia melihat masa depan. Dalam penglihatannya itu, dia bertanding tinju dengan Doyle dan mampu mengkanvaskan Doyle sehingga Doyle tidak mampu bangkit lagi selamanya, meninggal dunia. Nah, mimpi itu kemudian merusak pikiran Robinson dan dia berusaha untuk mengatakan kepada para fans, mengatakan pada wartawan, mengatakan pada promotor, please hentikan. Saya tidak mau melawan Doyle. Saya pasti akan membunuhnya di atas ring. Itu yang dibicarakan Tuhan kepada saya. Saya diperlihatkan masa depan dan itulah hasilnya. Ya, masalahnya tentu saja tidak akan ada seorang pun yang akan membatalkan pertandingan tinju yang sangat prestisius dan dinantikan oleh banyak orang hanya gara-gara mimpi. Jadi permintaan Sugar Ray itu dianggap sebagai tidak lebih dari upaya dia untuk melarikan diri dari petarung yang sangat potensial. Jadi semua diabaikan, keluh kesahnya juga dianggap sebagai angin lalu saja. Bahkan promotor menghadirkan seorang pastor bernama Edward Carter itu untuk menenangkan Sugar Ray. Dan akhirnya Carter itu mengatakan, Sugar Ray, kamu adalah petinju hebat, kamu harus lakukan ini sekali juga, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa, jangan kebawa sama mimpi, mimpi itu berasal dari setan, tidak ada seorang pun dari kita yang bisa melihat masa depan, kalau kamu disuguhi oleh mimpi-mimpi semacam itu, percayalah itu bukan dari Tuhan, tapi dari setan, jadi abaikan saja, ayo bertandinglah, karena nanti kamu bakal dapat cuan, saya juga kecipratan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan pertandingan yang dimaksud itu pada akhirnya digelar, dan di ronde ke-8 tepat persis seperti mimpinya. Sugar Ray Robinson memukul rahang Doyle dengan begitu telaknya sampai Doyle jatuh tersungkur, dihitung 1-9 tidak bisa bangkit walaupun dia merangkak dengan sikunya dan akhirnya pergi dari ring dengan tandu. Tak lama setelah itu ada kabar dari rumah sakit bahwa Jimmy Doyle meninggal dunia karena kerusakan otak dari hantaman pukulan itu. Dalam hal itu, kita mengetahui bahwa seorang petinju yang sama sekali tidak dianggap sebagai agamawan itu ternyata mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Entah karomah atau apapun, tapi dia mendapatkan itu. Dia mendapatkan sebuah mimpi yang ternyata itu adalah penerawangan tentang masa depan. Sebaliknya, pendeta tadi itu, Pak Carter itu, kenapa dia disebut sebagai pendeta? Kenapa dia disebut sebagai agamawan? Kan dia gagal untuk mencapai pencerahan, gagal untuk dekat dengan Tuhan. Dia tidak mampu memiliki kemampuan spiritual tertentu. Jadi kenapa dia dianggap sebagai seorang pendeta? Coba, menurut Baraya kenapa dia dianggap menjadi seperti itu? Atau contoh yang lain lah, pada tahun 1968, seorang gadis berusia 16 tahun bernama Annalise Michelle itu dikabarkan oleh dokter memiliki penyakit dalam tanda kutip yaitu epilepsi yang membuat dirinya itu sering kejang-kejang dan kemudian kadang-kadang juga mengalami delusi atau hal yang semacam itu. Ya sebenarnya vonisnya selesai sampai di situ, tetapi pada waktu itu ada dua orang pastor di Jerman yang mengatakan bahwa kamu tuh bukan epilepsi, kamu tuh kerasukan iblis, ada agares dalam tubuh kamu, jadi kamu harus diruqyah setiap hari. Kamu harus menjalani ritual begini dan begitu setiap saat begini dan sebagainya. Annalise Michelle yang seorang religius itu terpapar dengan sugesti itu dan dia mulai mendiagnosis dirinya sendiri bahwa ya memang selama ini saya tuh ada setan dalam diri saya dan dia berusaha untuk membunuh saya dan begitu seterusnya. Sehingga Annalise Michelle yang ada dalam cengkraman sugesti itu mulai tidak makan, mulai tidak minum, mulai langsung mengalami masa-masa trans berkali-kali. Dia ngaku sebagai Lucifer, dia ngaku sebagai Agares, dia ngaku sebagai Belial dan lain sebagainya. Semua setan disebutkan dan masuk ke dalam dirinya dan setiap saat itu pula lah dia diruqyah. Ada exercise gitu sama gereja Katolik di Jerman itu. Begitu seterusnya sampai
Dia meninggal dengan cara yang paling menyakitkan. Selama 5 tahun dia jadi gila, tersiksa, batinnya, mentalnya, fisiknya. Dia sampai harus diikat di ranjangnya, dia sampai harus, maaf ya, BAB di dalam kasurnya. Padahal dia adalah gadis yang sangat cantik dan berprestasi sebelumnya. Tetapi tiba-tiba menjadi rusak seperti itu. Gara-gara apa? Gara-gara psikolog sudah jelas dan tegas menjelaskan bahwa dia itu punya penyakit epilepsi. Gak ada hubungannya dengan setan. Tapi pada waktu itu ada 2 orang spiritualis yang sama sekali tidak mengerti soal spiritual, itu mendoktrin dirinya bahwa dirinya itu kerasukan setan. Dan akhirnya apa? Setelah meninggal, kemudian pengadilan menyatakan vonis penjara kepada 2 pastor itu. Nah, dari 2 kisah ini, ada hal yang ingin saya tekankan. Dunia spiritual itu adalah dunia yang ada, tetapi tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita takar. Dan karena itu, maka sebenarnya orang-orang yang pakar, orang-orang yang ahli di bidang itu juga sebenarnya tidak kita ketahui dengan pasti. Agamawan itu adalah orang-orang yang mengikuti proses-proses tertentu yang material dan duniawi. Tapi karena unsur kebudayaan tertentu, dia dianggap sebagai seorang agamawan yang bisa menjembatani antara masyarakat dengan Tuhan, yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan, yang bisa mengerti tanda-tanda yang diberikan kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Padahal ya mereka tuh orang bebe aja gitu. Tapi kenapa mereka itu punya otoritas? Ada 2 hal di sini yang bermasalah. Yang pertama, kasus pertama, itu adalah dia bukan seorang spiritualis, tetapi dia memiliki otoritas spiritual yang harus diikuti dan diterima oleh orang lain. Masalah yang kedua bahkan lebih parah lagi. Dia yang seorang spiritualis dan sama sekali nggak ngerti soal psikologi, nggak ngerti sama sekali soal neurologi, nggak ngerti sama sekali soal rekam medis, tetapi dia memiliki otoritas untuk mempengaruhi dan mendiagnosis orang lain bahwa dirinya itu kerasukan. Untuk saja 2 kasus itu terjadi di negara maju sehingga itu tidak menjadi sebuah fenomena. Tapi di negara non jauh di sana, negara yang terbelakang, negara yang tidak maju dan sebagainya, fenomena-fenomena seperti itu tuh adalah fenomena keseharian di mana orang yang sama sekali tidak mengerti tentang Tuhan dan tidak menjalani spiritual tertentu tentang Tuhan itu memiliki otoritas ketuhanan, dan bahwa dia yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran terkait dengan dunia sains itu justru malah dinobatkan sebagai orang yang memiliki otoritas sains gitu. Banyak nih, coba Baraya relate nggak dengan contoh-contoh kasus yang akan saya jelaskan berikut? Kalau Baraya merasakan bahwa apa yang saya sampaikan ini cocok dengan pengalaman Baraya, maka ada kemungkinan Baraya hidup di negara yang miskin dan terbelakang. Ini contohnya ya. Nomor 1, ada orang yang sakit. Seharusnya orang yang sakit itu datang ke dokter dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Tetapi di negara itu bukan ke dokter, tapi ke dukun atau keagamawan untuk diruqyah. Oh, kamu nanti gini, dikasih jampi-jampi atau dibekam begini begitu dan sebagainya. Dikasih garam juga misalkan. Dan akhirnya apa? Endingnya adalah bisa aja dia meninggal, cacat permanen, atau sakitnya tidak kunjung sembuh. Mengalami hal yang seperti itu? Oke, itu contoh yang pertama. Yang kedua, ada istri. Dia tuh punya pengalaman, punya masalah keluarga dengan suaminya. Tapi dia bukan curhat ke psikolog, bukan curhat ke psikiater. Dia curhatnya malah ke agamawan. Nanti sama agamawan dikasih, oh ini fikih pernikahan tuh gini. Akhirnya dia tetap terjebak pada pernikahan yang tidak bahagia. Dia mengabaikan pakar sains dan dia malah menyerahkan masalahnya itu kepada pihak yang sama sekali nggak ngerti soal psikologi dan sains. Ada yang seperti itu, ada kasus lagi seperti ini. Ada sebuah negara itu sudah menjelaskan bahwa ini dianggap pahlawan nasional, ini dianggap pahlawan nasional, ini dianggap pahlawan nasional, beserta dengan biodatanya. Tapi tiba-tiba muncul seorang agamawan yang mengatakan, oh sebenarnya identitas yang diberikan oleh pemerintah itu palsu, karena yang aslinya itu adalah pahlawan ini tuh beragama anu, jadi tidak sesuai dengan apa yang dipropagandakan pemerintah kepada kita gitu. Itu jadi agamawan gak ngerti soal sejarah, tapi dianggap sebagai orang yang bisa berbicara dalam konteks itu. Kemudian ada masyarakat yang senang sekali dengan bekerja, giat sekali dalam bekerja. Tiba-tiba muncul agamawan yang dia diakui oleh banyak orang, kemudian mengatakan,
Untuk apa mengejar dunia? Itu kan cuma sebentar saja. Bayangkan akhirat itu kehidupannya lama sekali. Sedangkan kalian sekarang mengejar-ngejar harta duniawi yang tidak seberapa. Kenapa kalian tidak melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kehidupan setelah kematian? Nah, begitu-begitu. Akhirnya apa? Masyarakat yang produktivitasnya tinggi tiba-tiba langsung jatuh sejak saat itu juga. Dan kemudian ikut ya pada kajian-kajian si agamawan itu untuk menambah pundi-pundi cuan buat si agamawan itu. Apakah ada yang seperti itu? Oke, ada kasus yang lain lagi. Ada seorang anak yang kritis dalam berpikir, dia itu hebat dalam berlogika. Tetapi kemudian datang seorang agamawan yang mengatakan berpikir itu jangan terlalu liar, jangan kritis. Kalau misalkan kamu berpikir seperti itu, nanti kamu seperti kaum itu tuh yang terlalu banyak nanya dan akhirnya gagal untuk memahami agama. Udah, kalau misalkan kamu mendapatkan materi-materi tentang keagamaan, diam saja, ikuti saja, taati saja, jangan membantah. Ya, ikuti saya, gak usah kritis. Bahkan bikin sebuah lembaga yang semua di sana itu gak boleh nanya, gak boleh kritis, gak boleh apa-apa. Bahkan ketika lembaga itu akhirnya juga menghancurkan pendidikan dan peradaban, itu juga masih dibiarkan saja. Karena apa? Karena orang yang tadi tidak memiliki otoritas, gak ngerti psikologi, gak ngerti sains, gak ngerti soal pendidikan, gak ngerti soal manajemen dan sebagainya, tapi malah dianggap sebagai agamawan yang memiliki hak untuk berbicara di bidang itu. Ada nggak yang seperti itu? Atau misalkan ada kasus yang lain lagi. Ada orang yang hidupnya kesusahan luar biasa. Dia tuh terlilit utang. Nah, dia tuh bukannya dibantu bagaimana caranya memanage keuangan. Dia tuh bukan dibantu untuk bagaimana caranya lepas dari kemiskinan. Bukan. Tapi malah nanti kamu setor ke saya 25.000, cukup dengan 25.000 rupiah saja, maka kamu itu akan didoakan oleh semua penghafal kitab suci. Sehingga nanti hutang-hutang kamu akan lunas dengan seketika. Karena cukup bayar 25.000 itu untuk menyantuni orang-orang yang menghafal, nanti kamu semua beban masalahnya akan hilang. Ada yang seperti itu? Ada. Ada juga orang yang mau nikah. Orang yang mau nikah itu mikirin, aduh nanti penghasilannya berapa ya, saya hitung-hitung dulu deh, gini gitu. Tiba-tiba muncul agamawan. Agamawan itu mengatakan, udah rezeki makan langsung dari Tuhan, kamu tuh jangan menggantungkan rezeki kamu itu pada orang lain, pada pihak lain. Nikah aja dulu, nanti rezeki mah akan ngikut dengan sendirinya. Akhirnya pernikahannya kacau. Karena fakir miskin, akhirnya apa? Anak-anaknya terlantar. Akhirnya anak-anaknya tidak bisa dinafkahi dengan baik. Sekolahnya juga cari sekolah yang gratisan. Atau disimpan di sekolah asrama yang mengajarkan nilai-nilai agama dan sebagainya dan sebagainya. Menurut Baraya relate nggak dengan pengalaman-pengalaman yang tadi seperti itu? Dan pengalaman itu adalah fenomena. Sama seperti kasus yang terjadi pada Sugar Ray Robinson dan Annalise Michel. Jadi ada orang yang sebenarnya tuh nggak ngerti soal spiritual, nggak bisa berhubungan dengan Tuhan, nggak apa, tapi hanya gara-gara bisa bahasa tertentu, bisa menafsirkan dengan cara tertentu, kemudian menggunakan pakaian yang menjadikan simbol-simbol keagamaan tertentu, maka dia memiliki otoritas untuk menjawab semua masalah. Ada sejarah, ada sains dan lain sebagainya. Dia memiliki otoritas untuk itu, gitu. Ada nggak yang seperti itu? Dan uniknya adalah orang-orang yang semacam itu, walaupun mereka suka mencampuri sains, mencampuri semua bidang pengetahuan, tapi kalau misalkan ada orang lain yang mencampuri agamanya, dia marah-marah. Kamu siapa? Kamu kan nggak ngerti agama. Padahal dia juga nggak ngerti agama, dia nggak mencapai titik spiritual tertentu. Orang dia masih pemarah, dia masih membenci, dia masih provokator, dia masih melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas sopan santun. Dia masih melakukan hal seperti itu, tapi ya hanya dengan simbol-simbol tertentu dia diikutin gitu. Ada kan yang seperti itu. Nah, disinilah bahaya dan beratnya. Makanya saya bilang tadi, dua kasus di awal itu hanya sekedar kasuistis karena terjadi di negara maju. Tapi di negara yang terbelakang, kasus-kasus seperti itu terjadi setiap hari dan justru malah menjadi sebuah fenomena. Saya berusaha datang ke sebuah negara yang dimaksud itu, ke bangsa yang dimaksud itu. Kemudian saya berikan penjelasan, kalau misalkan ada orang yang spiritual, ada orang yang agamawan yang asli, karakteristiknya nggak mungkin seperti itu. Jadi ayo kita ikut, tapi dihujatnya habis-habisan. Dilemparin batu gitu. Ya kan, karena apa? Karena ternyata agamawan-agamawan itu sudah memberikan kepada kita tuh benteng. Satu, apapun yang dikatakan sama agamawan, kalau judulnya agamawan, mau itu pendeta lah, mau itu habib lah, kita harus ikutin tanpa bertanya. Kemudian mereka juga bikin sebuah lembaga yang memang secara sengaja membuat masyarakat itu menjadi bodoh.
Gak boleh bertanya, gak boleh kritis, gak boleh berpikir secara lebih terbuka dan lain sebagainya, gak boleh. Dan lebih parahnya lagi, mereka tuh memiliki kunci surga dan kunci neraka sehingga bisa mengancam orang-orang itu untuk masuk ke situ. Hati-hati nanti kamu sesat. Oh, kamu maksiat gini, hati-hati. Kan mereka tuh sering bilang bahwa hanya ahli saja yang boleh berbicara di bidang itu. Misalkan ya. Tapi mereka tuh bukan ahli maksiat, tapi mereka bisa menghakimi orang-orang yang maksiat. Ya bercanda itu mah. Tapi selalu seperti itu. Dan kemudian mereka juga bukan hanya memiliki kunci surga, mereka menghakimi orang segala rupa, tetapi mereka juga bahkan sampai bisa menggerakkan massa dan bisa menggerakkan pengadilan. Bisa sampai divonis sekian tahun penjara kalau tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka. Di saat yang bersamaan mereka malah melakukan tindakan-tindakan yang merusak alam, berkolaborasi dengan pemerintah yang korup, mereka sendiri ikutan korup dan lain sebagainya. Ya, tapi mereka masih dipercaya. Masih dipercaya. Karena apa? Karena mereka ada di sebuah negara yang terbelakang. Jadi bagaimana caranya supaya menjadi negara yang lebih maju? Ya, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.